Materi kita kali ini adalah reaksi pembentukan asam dari oksida asam tambah air. Ingat bahwa oksida asam itu adalah oksida yang dibentuk dari unsur non-logam dengan oksigen. Sering juga disebut oksida non-logam. Contohnya CO2, N2O3, N2O5, dan SO3. Kita ketahui bahwa karbon, nitrogen, dan belerang adalah unsur non-logam. Oksida asam bila direaksikan dengan air akan menghasilkan asam. Jadi reaksinya adalah oksida asam tambah H2 akan menghasilkan asam. Bagaimana rumus asam yang dibentuk? Maka kita perlu mengetahui tentang valensi asam dan reaksi pembentukan asam. Valensi asam adalah banyaknya atom H dalam suatu asam tersebut. Jadi untuk mengetahui valensi asam, di sini saya berikan tabel beberapa unsur untuk pembentuk asam oksi bervalensi 1. Ada Cl, Br, I, dan N. Artinya nanti bila ini adalah sebagai non-logamnya akan dibentuk asam oksi bervalensi 1. Kemudian beberapa unsur pembentuk asam oksi bervalensi 2, ada karbon dan belerang. Dan beberapa unsur untuk pembentuk asam oksi bervalensi 3, ada fosfor, arsen, boron, dan stibum. Jadi, bila non-logamnya diketahui, maka kita bisa mengetahui valensi asam yang dibentuknya. Mari kita buat reaksi untuk oksida asam tambah air. Bagaimana rumus asamnya? Kita lihat yang pertama, karbon dioksida. Nah, CO2 bila kita reaksikan dengan air akan membentuk asam. Nah, ingat bahwa non-logamnya adalah C, dan C itu masuk di asam untuk oksi bervalensi 2. Berarti dalam asamnya kita tulis asam bervalensi 2, kita tulis H2. H2 artinya bervalensi 2. Kemudian diikuti dengan non-logamnya, dalam hal ini adalah karbonnya. Kemudian diikuti dengan oksigennya. Oksigen di kiri ada 2 tambah 1 berarti 3. Maka dibentuk O-nya ada 3. Berarti karbon dioksida dalam air akan membentuk asam karbonat H2CO3. Dengan cara yang sama, bila kita buat belerang dioksida tambahkan dengan H2O, akan diperoleh, ingat belerang juga tergolong unsur pembentuk asam oksi valensi 2. Berarti kita tulis H2. Kemudian tuliskan non-logamnya S, kemudian setarakan O-nya, O di kiri 3 maka SO3. Berarti asamnya adalah asam sulfit. Bila non-logamnya adalah N, contohnya N2O3 dengan air, apakah asamnya? Nah, ingat nitrogen sebagai non-logamnya dia di tabel ini. Nitrogen di sini adalah asam membentuk asam valensi 1. Maka kita tulis H1 atau H saja. Kemudian diikuti non-logamnya N. Namun kita lihat dulu N di kiri ada 2 atomnya. Maka di sini perlu kita setarakan jadi 2, baru ikuti dengan O-nya. Karena O di sini ada 3 tambah 1, 4. Maka ini supaya 4, ingat koefisien sudah ada 2. Supaya 4 maka butuh O-nya 2 lagi. Berarti N2O3 dalam air akan bentuk asam nitrit HNO2. Satu lagi, kalau misalkan di nitrogen pentaoksida tambahkan dengan H2O. Dengan cara yang sama, ingat N itu adalah membentuk asam monovalen atau asam oksi 1. Kita tulisnya H, kemudian diikuti non-logamnya N. Kemudian setarakan dulu N-nya, N di kiri ada 2, maka di kanan kita buat koefisien 2. Baru jumlahkan O-nya, O di kiri ada 5 tambah 1, 6. Maka kita butuh O di kanan juga 6. Karena sudah ada koefisien 2, berarti butuh O-nya 3 lagi. Maka asam nitrat. Bagaimana kalau unsurnya adalah fosfor? P2O3 tambahkan dengan H2O. Akan membentuk asam apa? Nah, lihat di tabel. Fosfor itu adalah unsur untuk pembentuk asam bervalensi 3. Maka kita tulisnya H3 di sini. H3. Kemudian unsur non-logamnya P. Namun karena P di kiri ada 2, buat dulu koefisiennya 2 supaya sama atom P-nya. Kemudian H-nya otomatis menjadi 6.
Berarti di sini kita buatkan koefisien H-nya sebanyak 3. Maka untuk menyeimbangkan O-nya, hitung dulu O di kiri. 3 tambah 3 berarti 6. Untuk membentuk O dengan 6 di sebelah kanan, maka kita tambahkan O-nya sebanyak 3, karena 3 kali 2 sudah menjadi 6. Berarti asamnya adalah asam fosfat. Bila P2O5 di fosforus pentaoksida ditambahkan dengan air, apakah asamnya? Asamnya berarti kita ingat P juga membentuk asam oksi bervalensi 3, kita tulis H3. Maka tambahkan, dibuatkan P-nya, samakan P-nya di kiri 2, maka di sini juga 2. Kemudian setarakan dulu H-nya. H di sini ada 6, maka di kiri kita tambahkan 3 supaya 6. O-nya menjadi 5 tambah 3, jadi 8. Maka supaya O-nya 8 di kanan, kita tambahkan O4 di sini. Untuk Cl2O, tambahkan dengan H2O. Ingat, Cl di tabel ini adalah unsur pembentuk asam oksi bervalensi 1. Maka buatkan di sini H diikuti non logamnya Cl. Karena Cl ada 2 di sebelah kiri, maka buat koefisien HCl2. Kemudian diikuti dengan O. O di kiri sudah 2, maka O-nya kita buat sebelah kanan cuma 1. Karena 1 kali 2 adalah 2. Demikianlah contoh reaksi pembuatan oksida asam tambah air menghasilkan asam. Satu lagi, Br2O7 tambah H2O dengan cara yang sama, maka tuliskan dia Br sebagai asam oksi bervalensi 1, tuliskan H, kemudian Br, samakan Br-nya, Br-nya di kiri ada 2, samakan jadi 2, kemudian tambahkan O-nya, supaya O-nya sama dengan kiri, 8, maka O-nya ada 4. Asam berbromat. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, coba dibuatkan rumus kimia asam serta nama asam terbentuk dari A. Diklorin trioksida. Apakah rumus kimianya bagaimana dalam air? Kemudian yang B, diiodium pentaoksida, I2O5 tambah H2O. Kemudian AS2O3 tambah H2O, apakah asamnya? Boleh kalian berikan jawaban di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, kiranya bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di materi berikutnya.